Ini agak pocos ya, mirip kayak gini ya. Jadi kita buka pocosnya itu pelan-pelan gini, ya kan? Kita buka dulu atasnya dulu semua gini ya, buka atasnya gini kan. Kita sisakan satu sisi di sini, si pocosnya itu. Jadi kita pelan-pelan ngebuka pocosnya, pelan-pelan. Jangan sampai berdurem jatuh gitu ya. Jadi harus di atas troli. Kita buka gini pocosnya, terus kita buka gini pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Terus kan ini berat ya, pasti kan berat ya, besi semua kan. Taruh di bawah sini. Oke, jangan dipegang bagian dalamnya. Ini kan udah steril nih, steril semua kan. Terus udah nggak ada yang namanya korentang. Korentang itu cuma ada di ruang VK. Atau korentang yang panjang tabung itu, nah ini cuma ada di ruang VK. Picak-picaknya inilah kalau ya. Udah, itu ada kertasnya aja pura-pura ya. Nah bengkok itu kan bisa ya. Nah ini taruhnya di atas, ini masih di atas boxes. Terus kita kan belum steril ya, ini belum steril kan. Nah si ini teh numpuk biasanya teh gini ya, numpuk ini biasanya. Gimana cara misahinnya? Kita kan belum, kalau pakai handscoon kan belum nyiapin yang lain-lain. Nah biasanya saya ngambil satu pinset anatomis, set pegang ujungnya, ambil pisahin. Karena ada isinya jadi berat ya. Nah agak berat bisa, nih kalau kosong kan nggak berat ya. Ini kan kayak kalau kosong nggak berat ya. Nah, terus kita ingat, nah tadi bagusnya megangnya nggak usah terlalu dalam gini kan, dipisahin. Terus ini kan udah on ya bagian sini ya, bagian sini kan udah on ya, kita udah pegang. Ini kan pocosnya kertas ya gini, ini kan kertas kebuka ini ya. Nah ini kan si perlengkapan di tengah-tengah ini. Ini bagian sterilnya taruh di dalam, bagian dari sterilnya yang kita taruh di luar. Diingat, ini udah on. Kalau kita taruh di luar ini udah on. Tapi kan ininya steril, masih bisa dipakai ya. Ininya ditaruh sini gini. Udah selesai, baru kita ambil NaCl. Terus kita bahkan kadang ada yang cuma ada satu kom. Kalau dua kom biasanya ada yang besar banget, ada yang kecil. Ada set GV itu ada yang set GV standar, ada set GV yang gede banget, jadi komnya itu agak gede gitu. Setelah itu, misalnya aku butuh 2 dalam gel. Si kasanya pun itu di dalam pouches per 10 kasa. Kasanya mana ya? Ini kan enggak ya? Nah jadi dia tuh, nah kayak gini nih, per 10 kasa. Cara buka kasa ya. Cara buka kasa ini ya di kom yang ini. Ya kali ini masih belum steril ya, tapi udah cuci tangan dulu. Lupa. Ini kan tetap steril bukan? Ya kan? Jadi ya, buang tempat sampah. Langsung aja tempat sampah medis ya harusnya. Terus udah tetap steril. Kita sesuaikan. Oh ini eksudatnya banyak, saya mungkin butuh banyak kasa. Ya, buka lagi. Saya buka 2 lah gitu ya. Rasanya tergantung kebutuhan. Kalau kita rasa 1 cukup ya udah 1 dulu. 1 dulu buka. Kalau ya. Kemudian setelah itu udah kan NaCl udah, ini udah, kita pilih kita mau. Biasanya di rekam medis itu udah ada kok operan dari teman. One care pakai apa modern dressingnya. Terus misalnya pakai duoderm gel, udah kita siapin si duoderm gel di sebelah sini. Terus kita ambil lagi si pinset ini, kemudian kita taruh si ini, kan ini masih kertasnya agak gede ya kan, kalau gede ya kita taruh di sekitarnya. Anggap aja ini ada pouches ya ini. Nah ini anggap aja pouchesnya masih di sini ya, kan steril ya pouches yang kebuka. Kita taruh di sini ya, taruh lagi ini misalnya di sininya, di pinggir sini ya. Ini bagian keluar di luar pouches duoderm gelnya. Itu kira-kira oh buka, atau kita udah pernah GV sebelumnya jadi udah ada bayangan. Kalau belum ada bayangan, kita tanya teman sebelumnya itu bagian nekrosisnya itu banyak itu berapa banyak hidrogel gitu kan. Kita tumpahin dulu. Segitu kata temanku dikit kan ya nekrosisnya. Masih steril nggak semuanya? Masih. Walaupun tangan kita belum pakai steril kan ya. Jadi nyiapin alat itu siapin di awal semuanya, jangan sampai di tengah-tengah aduh
lupa, nggak ada yang bantuin. Iya kalau lagi ada teman yang bantuin asistennya, kalau nggak ada ya kan OSCE sendiri di rumah sakit pun sendiri ya. Kalau praktek klinik masih bisa berdua lah, tapi nanti kalau udah kerja jadi perawat ya sendiri. Dan kemudian selain pakai hidrogel, kata temenku mau pakai Kaltostat atau Alginet. Kemudian kalian cari Kaltostat ini kan, oh lukanya kecil jadi pakai Cutimed Alginet aja. Sama cara bukanya juga kayak tadi. Nah ini teh, nah gini kan, ini jatuhin di sekitar, kan dia agak lega ya, agak lega kan. Kalau misalnya kalian mau digeser-geser posisi, pakai pinset yang tadi, geser, taruh lagi, jatuhin pelan-pelan, jangan sampai dia keluar wilayah pouches. Nah udah biarin aja. Oh mau ngerapiin posisi, ini khawatirnya terlalu kesini nanti keluar pouches, boleh pakai pinset geser, taruh lagi kayak gitu, buang. Udah cukup pakai ini aja, udah selesai. Setelah itu baru kalau kita mau pakai handscoon biasa, misalnya kita ini udah pakai handscoon biasa, maka kita GV-nya agak pakai handscoon ya, maka kita GV-nya itu adalah caranya adalah meresnya gini. Ini bisa taruh di luar aja lah, ini buat yang udah diperes gitu kan. Kalian masukin semuanya, angkat ujungnya segitiga ini angkat ujung bawahnya, peres yang benar-benar peres. Dia harus lembab, bukan becek, lembab. Jadi kudu peret. Apa peret tuh? Bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesianya apa? Nah gini ya, terus taruh. Itu kalau lukanya kecil. Kalau lukanya banyak, paling enak itu pakai handscoon steril, gak usah dipakai pinsetnya, langsung aja peres-peres. Sekarang pakai handscoon. Kalau steril ya, set, buka. Kalau si ukuran pouchesnya itu udah penuh, tapi saya masih butuh lahan steril, buka kan? Terus pakai handscoon. Ingat skin to gloves ya. Ambil gloves bagian dalam, ini masukin ini. Kuku nggak boleh panjang ya. Ini saya nggak ke pasien, jadi ini bekas lebaran belum sempat dibongkar. Langsung full abis lebaran tuh. Kemudian gini ya, gloves to gloves. Nih 4 jari dulu, kemudian si ini sembunyiin sini, tarik, baru cari kan, bener ya, gloves to gloves. Nah baru rapiin. Kalau ada jarinya yang masuk ke jari lain baru dirapiin. Kalau kita pakai handscoon steril itu gampang, udah gini aja gitu kan, gitu ya. Kalau pakai handscoon steril, lupa belum buka lukanya, belum buka lukanya dulu. Nih kalau buka luka pakai handscoon biasa. Caranya biar pasien nggak sakit, pakai alkohol swab posisi ini, karena simpatik ini rapat ya. Terus kalau kita udah buka luka dan mau perawatan luka, itu sebaiknya ganti handscoon. Jadi satu tindakan, satu jenis buka, ganti handscoon, perawatan luka. Karena ini kan kotor ya, anggap handscoon biasa. Kita pakai si swabnya, anggap ini ada swab. Nanti kalau pas dari situ untuk alkohol swabnya pakai ya. Pakai swab. Jam berapa ini? Jangan lupa deketin bengkok. Kalau misalnya bengkoknya butuh 2, deketin 2. Kalau lukanya gede ya. Kadang kalau lukanya gede saya nggak pakai bengkok. Terus sampah medis nggak deketin sini. Tok, masukin sampah medis. Tok, masukin sampah medis kayak gitu. Nah, udah selesai. Ini biarin dulu. Kita cuma buka si kasa aja. Terus kita ganti handscoon. Misalnya mau pakai yang steril, ya kan kalian tinggal peres-peres aja ya. Terus kalau misalnya pakai yang steril, ya ini ambil aja langsung. Terus ingat ini tangan yang menyentuh luka. Jadi tangan meres itu nanti. Atau kalian siapin di awal dulu berapa butuhnya lembab. Misalnya kalian udah nyiapin nih di awal. Ini kalau kita pakai steril langsung ya. Pakai steril langsung. Terus kalau kalian dulu butuh wilayah lagi nih, mau butuh tempat lagi kurang nih pouchesnya. Ini yang bekas dipakai tuh, ini kan steril ya. Bisa dipakai wilayah sini steril. Bisa dipakai.
Terus setelah itu udah kan, kalau misalnya kurang, ini kan udah keluka ya, udah keluka, ini bisa dipakai meres. Yang ini buat nyentuh wilayah steril ini, yang ini buat nyentuh keluka. Begitupun pinset. Kalau bagian pinset yang udah nyentuh luka nggak boleh gini lagi. Jadi kalau pakai pinset, udah kan udah meres ya. Nah kalau pakai pinset itu harus dari awal kalian memperkirakan, oh saya butuh berapa, butuh satu lagi nih, 4 aja deh misalnya gitu ya, 4, dah 4 kita peres. Kalau saya nggak suka sih pakai pinset, susah meresnya. Udah ya 4. Nah oke, yang ini terus kita, ini udah nyentuh luka kan, udah. Ini ambil terus sini tarik ujung-ujungnya, ambil ujungnya. Terus udah gitu ya, gini dulu, seret, dibersihin, usap, buang. Jadi dia cuma sekali usap, enggak yang dipakai berkali-kali. Ini ingat, ini udah ke pasien, berarti ini ngambil. Kalau pakai tangan lebih enak gosoknya, bisa lebih bersih lagi. Nah, ya. Terus kalian gosok, boleh dibantu seret gini. Nah, kemudian kalian putar satu arah. Nah, ini oke, sisanya udah selesai. Ini kan biarkan lembab. Kalau dia kasarnya nggak terlalu becek, nggak perlu dikeringkan. Kan dia lembab, wilayah luka itu lembab udah. Kecuali becek banget tadi kalian lupa meres gitu ya, itu baru dikeringkan. Tapi nggak boleh terlalu becek, makin becek dia makin tempat tumbuhnya patogen atau bakteri. Setelah itu udah selesai, ini ingat ini udah ke pasien. Terus kalian mau pakaiin hidrogel gitu ya. Ambil kasa kering. Setelah itu ini tempelin dulu ya, susah kan pakai pinsetnya. Dulu ambil hidrogelnya, kemudian tempel. Bagian sini yang butuh hidrogel, tak, pas, buang kayak gitu ya. Setelah itu mau tutup pakai alginet. Ambil alginetnya, set, tutup. Setelah ditutup pakai alginet, tutup pakai transparan dressing. Di sini proses sterilnya selesai. Ini on buat ngambil dressing, secondary dressing, tutupnya boleh. Kemudian taruh di bengkok satu lagi. Ini kan bengkok yang kotor, atau kita titipin dulu di sini boleh. Ini misalnya ya. Ini udah boleh on. Yang penting kan dia udah nutup ya. Udah nutup, terus kita boleh ngambil transparan dressing atau apa sih namanya, bukan elastomer, hepapik. Nah ini udah boleh on. Terus tinggal diukur. Oh ini kira-kira gedenya segini. Ambil gunting. Gini. Ini tetap kita pertahankan steril sampai akhir. Takutnya kita butuh buka supratul kayak gitu. Nah kalau luka yang pakai supratul, ini biarkan di sini. Terus kita biasanya harus mempertaruhkan satu tangan itu jadi nggak steril lagi kalau dia gini. Tapi kalau misalkan kita pakai sarung tangan biasa kan sebenarnya bebas ya. Yang penting si luka ininya pakai pinset. Intinya kalian harus paham, intinya yang megang wilayah ini kudu steril, gitu aja patokannya. Gak usah bingung belibet, ini udah on, kalau udah on gimana? Ya terserah, kalau kamu udah on, haram megang wilayah luka sama alat-alat yang steril buat peluka, itu haram. Ya, jadi kalian boleh misalnya, Bu, ini saya pakai yang suruh steril tapi satunya udah on gitu. Ya udah pikirin gimana dengan satu tangan yang masih steril gitu ya. Ya berarti kan harus pakai pinset. Ya udah pinset pakai. Kalau lukanya luas, saya nggak suka pakai pinset. Biasanya saya minta handscoon steril ke farmasi dan ini dicasin ke pasien. Gitu. Kalau lukanya itu, dan saya biasanya nanya dulu, saya mau pakai handscoon steril ya, saya bersihin lukanya. Saya pernah bersihin luka dari atas sampai bawah, pemphigus vulgaris.
itu kulitnya bula-bula semua, luas, itu 3 jam sendiri GV-nya. Duduk bawah kursi sambil ngobrol sama pasien, nonton TV bareng pasien sambil GV gitu ya, dengan bau yang aduhai gitu kan ya. GV-nya tuh udah pakai handscoon steril dan itu kasa-kasanya gede-gede. Jadi saya minta set GV yang ukuran big itulah ke orang steril, ke orang CSSD. Minta kasanya juga yang gede-gede. Jadi kasa tuh saya tuh udah buka 4 yang gede-gede, terus buka sampai 10 yang kecil-kecil. Jadi kasanya tuh udah kayak ngewaslapin mandi, saking luasnya itu buka. Itu aja udah steril semuanya. NaCl tuh bisa habis 1 labu. NaCl udah pakai steril tuh usap, usap. Udah kayak nyekain saking luasnya lukanya. Gitu pun pada luka bakar yang luas. Kita ukur dulu. Ini kita udah boleh enggak? Biasanya ini digabung putih sop ataupun enggak. Makin banyak penggabungan modern dressing makin mahal. Biasanya ininya ditanggung BPJS, hidrogelnya ditanggung BPJS, ininya enggak. Putih sop jarang ditanggung BPJS. Tapi modern dressing ditanggung BPJS kok. Ya tau sih BPJS yang sekarang banyak motong-motong kan. Dulu saya ditanggung kok. Apalagi Nah, kan udah on ya, ya udah ya, bodo amat dengan wilayah steril, udah on ya udah. Nah, kemudian kadang karena si ini kalau nempel handscoon susah lepas, kan saya buka handscoon, cuci tangan buat nempelin ini, suka emosi soalnya. Kita usahakan pakai handscoon ya, mari kita usahakan berhandscoon. Nah ya, kemudian kita tempelkan. Nanti susah buka ininya, buka semuanya. Penting tengah-tengahnya itu nggak kesentuh. Udah selesai. Jangan lupa didokumentasikan eksudatnya kira-kira berapa banyak, warnanya apa, baunya ada bau atau enggak, terus masih ada perdarahan atau enggak, necrosisnya masih ada, kayak gitu. Udah selesai, udah tinggal beres, jangan buka handscoon dulu, beresin alat. Ini kan di dalam pouches ya. Nah, ini kan di dalam pouches. Kasa yang sisa itu biasanya saya taruh di kayak kayak gini, kasa-kasa itu kita pakai buat kayak masang infus atau cuman buat ngelap-ngelap atau apa gitu. Daripada dibuang kan lumayan buat jadi lap ya. Disimpan aja. Jadi satu ruangan tuh numpuk aja nih kasa sisa. Karena kalau dibuang ya eman. Ini kalau yang basah kita buang dulu. Disatuin aja semuanya sampah medis gitu ya di sini, sampah medis. Terus ini cairannya juga kita buang dulu ya. Buang. Terus ini semuanya harus balik lagi ke CSSD satu set, nggak boleh ada yang kececer. Apalagi nanti kalau di rumah sakit orang ya. Ini kayak gini balikin lagi ke pouchesnya tutup lagi, kasih isolasi, pokoknya dilipat-lipat lah, gimana cara lipat, masukin ke box buat nanti diberangkatin ke CSSD. Nanti yang ngeberangkatin pekarya. Mungkin aja, pokoknya nanti dia punya box khusus, box atau troli atau box sih harusnya, box set steril kotor gitu. Set steril kotor nanti ini akan disterilkan ulang oleh CSSD. Ini dibuang semuanya, dibuang. Kalau ini ada darahnya kita cuci dulu. Nah, si kasa tadi teh gunanya buat cuci. Ini kita cuci ya. Terus ada darahnya sedikit misalnya, ada cuci, ambil swab ini cuci gitu pakai alkohol, baru kita taruh. Yang bungkus ini sampah non medis, yang kasa-kasa itu sampah medis. Udah selesai, baru kita